Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada konten di channel Geraha Mu'alaf. Yang kali ini kami akan menampilkan seorang mu'alafah ya, bernama Laura, yang mana nanti mungkin kita bisa mendengar ceritanya dan kita bisa mengambil hikmahnya. Sebelum saya mulai berbincang-bincang dengan Laura, seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa untuk berpartisipasi yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau juga yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah kami yang bebas, yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, dapat mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 111889988, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa perpanjang kalam lagi, saya akan segera ngobrol santai dengan Laura ya. Assalamualaikum Laura. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. How are you? I'm good, thank you. Sudah bisa bahasa Indonesia? Sudah bisa, insya Allah. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia saja, alhamdulillah. Jadi saya nggak perlu capek-capek nerjemahin ya. Baik, Laura, asal dari mana? Asli dari Finlandia. Finlandia, wah jauh ya. Tahun berapa ke Bali? Tahun berapa ke Bali? Tahun 2011. 2010. Oh, udah cukup lama ya berarti ya. 10 tahun berarti? Iya, 10 tahun. Lebih ya, 10 tahun lebih ya. Iya. 11 tahun ini sekarang. Oh, aduh, Masya Allah. Nah, Laura, apa namanya, mengucapkan 2 kalimat syahadat tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Berarti sekarang nih tahun ke-7 ya menjadi mu'alaf ya. Masya Allah. Nah, kalau boleh cerita sedikit, apa yang membuat Laura mau menerima ajaran Islam dan memeluk Islam gitu? Aku dari kecil punya pikiran sendiri kalau Tuhan itu pasti ada, dan Tuhan itu cuma satu. Jadi aku sebelumnya Kristen, dan aku diajarkan kalau ada Yesus yang di tengahnya kita sama Tuhan, dan aku dari kecil nggak bisa terima itu. Jadi aku punya pikiran, aku cuma pengen menemukan jalan ke Tuhan gitu kan. Jadi aku selalu mencari, dari kecil aku mencari sesuatu. Jadi pas sampai ke Indonesia, aku pengen mencari kayak dapat jawaban tentang gimana aku bisa dapat jalan ke Tuhan gitu kan. Aku belajar aku belajar agama Hindu selama sempat belajar bahasa agama Hindu ya? Agama Hindu di Bali selama 2 tahun. Tapi kurang cocok, kurang sesuai dengan pikiran aku sendiri. Jadi akhirnya ketemu Islam, dan ternyata semua yang aku tahu tentang Islam itu sesuai dengan pikiran aku sendiri. Jadinya dulunya Kristen apa? Kristen Protestan. Oh, oke. Itu siapa? Talia? Ini Talia, anak ya. Waduh, Masya Allah. Umur berapa Talia? Umur 4 tahun. Sampai lupa nyapa Talia. Assalamualaikum Talia. Hai. Oh, sibuk main handphone. Iya. Sibuk main handphone. Oke, jadi dulu dari siapa Laura belajar Islam? Aku dari teman-teman di Bali ya? Ya, jadi waktu itu setelah tinggal di Bali selama 2 tahun, aku dapat kuliah di Inggris. Dan di Inggris
aku punya beberapa teman yang orang Islam. Jadi aku mulai tanya sama mereka tentang Islam, dan habis itu aku balik ke Indonesia, aku nanya sama teman-temanku di sini yang orang Islam. Ya, memang di Inggris sekarang Islam tumbuh sangat cepat ya di Inggris ya. Ya oke, mungkin selain migrasi, tapi juga di sana memang bebas bicara. Kan di Inggris ada yang namanya Hyde Park ya. Iya. Ya. Di Hyde Park itu kan ada satu tempat namanya Speaker's Corner. Iya. Betul kan? Iya. Orang banyak bicara di situ kan. Yang Islam, yang Kristen, yang apapun di situ, yang ateis bahkan ya. Nah, saya ada beberapa teman di sana. Oh, bisa. Orang Inggris, tapi yang mungkin mereka kelahiran, ada yang Bangladesh, ada yang India. Pernah main di sana? Belum pernah. Belum lah. Wah, seru itu. Mereka kalau datang setiap hari Minggu, mereka debat di sana, berdebat, Kristen Islam debat, dan itu memang bebas di sana bicaranya. Mungkin kalau di Indonesia belum bisa begitu ya. Nah, terus kemudian setelah Laura menerima Islam, apa yang Laura paling berkesan gitu buat Laura, hal yang paling utama yang di dalam Islam yang Laura bisa terima begitu? Apanya? Apa tauhidnya, atau mungkin syariatnya, atau bagaimana? Hal intinya kayaknya kayak menyadari kalau gimana ya cara menjelaskan, kita atau sederhana, simple begitu, atau bagaimana? Ini Humble. kita yang art untuk Allah. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris nggak apa-apa, nanti ada terjemahin tuh. Slave. Oh ya, hamba Allah, Yeah. hamba Allah ya. We are the slaves Yeah. of Allah, Ya, and Allah is our master. masters, ya. Jadi Kayak mendalami atau mengerti, memahami itu benar-benar di dalam hati. Itulah yang kuncinya di situ. Ya. Jadi intinya menurut Laura itu adalah bahwa Laura menerima kondisi bahwa kita manusia ini sebenarnya hanyalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa ya atas segala sesuatu, alam dan seisinya, sehingga kita manusia hanya harus beribadah saja gitu kan maksudnya kan. Ya, itu memang sangat sangat basic gitu ya. Itu adalah tujuan daripada manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Nah, berarti di situ Laura juga menerima bahwa di dalam Islam itu yang paling penting adalah tauhid gitu ya. Tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun gitu. Yeah. Jadi kita hanya mengetahui bahwa kita hanya menyembah hanya kepada Allah yang hanya Ahad atau Esa gitu kan. Kalau di dalam Kristen dulu pernah mempelajari Bible-nya atau bagaimana? Nggak begitu banyak. Nggak begitu ya. Yeah. Oke. Nah, terus setelah Laura menerima Islam, menurut Laura apakah kira-kira syariat yang ada di dalam Islam itu berat atau bagaimana? Misalnya sholat, puasa, zakat dan lain-lain, itu menurut Laura mudah atau susah untuk dilaksanakan? Ada satu hal yang paling susah bagiku yang memang terasa paling berat itu adalah berhijab. Oh, berhijab. Oke. Dari semua yang lain-lain Ya. itu yang paling berat bagiku. Paling berat ya, karena mungkin pandangan orang luar atau pandangan keluarga begitu ya, atau pandangan teman-teman gitu. Terus bagaimana ceritanya Laura bisa sampai akhirnya memutuskan untuk berhijab ya? Itu menarik juga ceritanya. Jadi pada awalnya aku Islam, aku belum tahu kalau berhijab itu apakah itu wajib ataukah itu cuman Boleh atau tidak gitu. ya gitu, kayak itu keputusan ceweknya sendiri. Dan aku masih bingung tentang itu, kayak aku belum dapat informasi yang pas kayak tentang itu gitu kan. Jadi aku selama 5 tahun pertama menjadi seorang muslim belum berhijab. Oh,
karena itu masih keraguan aku dan profesiku dan kehidupanku sebelumnya itu juga aku tahu kalau aku mulai berhijab itu bakal harus dirubah semua. Jadi hijab itu bakal berubahkan kehidupanku total. Jadi pada akhirnya sesuatu hari aku lagi dengar podcast tentang surat An-Nur. An-Nur, oke. Ya, dan yang dibicarakan adalah ayat pertama surat An-Nur yang bilang ini adalah surat di mana kewajiban bagi orang yang beriman. Nah, habis itu aku langsung ingat, kayaknya kalau nggak salah ayat yang tentang hijab itu ada di surat An-Nur juga. Jadi aku langsung ngecek, langsung baca. Ayat 31 kalau nggak salah. Iya. Itu aku nemukan ayat hijab di situ. Udah di situ aku langsung tahu kalau ini ada sebuah kewajiban dan memang ini yang Allah mau kita berbuat, dan aku sadar kalau apapun yang Allah suruh kita buat itu sudah pasti terbaik buat kita, walaupun di situ mungkin kita belum paham, tapi itu pasti terbaik karena itu dari Allah. Makanya aku langsung Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi intinya Laura hanya mengatakan kalau kita mengikuti perintahnya otomatis Allah pasti akan membantu kita, ya gitu ya. Entah apapun itu, misalnya untuk berhijab ya untuk wanitanya, atau untuk yang laki-laki misalnya perintah apapun pasti ada hikmahnya karena Allah tahu bahwa itu perintahnya adalah yang terbaik untuk manusia, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, terus akhirnya setelah 5 tahun setelah menonton podcast itu, podcast siapa? Antara siapa? Itu Nauman Ali Khan. Masya Allah, saya juga dulu banyak nonton dia. Masya Allah ya, Ustadz Nauman Ali Khan memang salah satu ustadz yang ilmunya sangat luas ya. Nah, terus akhirnya setelah menonton itu memutuskan untuk berhijab. Iya, langsung. Masya Allah. Waduh. Nah, memang di dalam pandangan orang luar ya, memang ya, mereka ada anggapan bahwa wanita muslim yang berhijab itu dianggap seolah-olah seperti apa ya, dalam bahasa Inggris itu oppress gitu ya, seperti oppress gitu. Tetapi sebenarnya tujuan daripada hijab sendiri itu kan sebenarnya untuk apa namanya, memuliakan wanita, betul kan? Contoh mungkin ya, ini sebentar ya, ini mungkin hanya sekedar analogi ya mungkin ya. Kalau kita punya permen candy, ya, yang satu ada covernya, yang satu tidak ada covernya, dua-duanya jatuh. Kalau kita ambil dua-duanya, mau kita makan yang mana? Pasti yang ada bungkusnya ya, ya kan? Nah, begitu juga ya di dalam Islam, wanita muslim itu berhijab itu karena mulia, ya, bukan karena untuk ditekan atau untuk di apa namanya, ya opres begitulah. Artinya bukan apa namanya keterbatasan, tetapi itu justru untuk memuliakan wanita itu sendiri ya, betul. Karena yang ditutup itu adalah aurat yang memang hanya boleh dilihat oleh muhrimnya, kan gitu ya. Nah, menarik sekali sebenarnya. Nah, terus dulu waktu baru-baru masuk Islam, tentunya kan mempelajari Al-Quran ya. Bagaimana dulu Laura melihat bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah gitu? Apa yang membuat Laura tuh yakin gitu? Oh, itu pertama kali. Jadi 2 hari setelah aku masuk Islam, aku harus pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa. Dan pas aku mau pulang dari sana, aku di pesawat, aku bawa terjemah Al-Quran. Jadi itu aku sudah punya dari Inggris, dari dulu aku punya itu, tapi aku nggak pernah buka. Jadi aku punya seluruh Al-Quran itu dalam terjemahan dalam bahasa Inggris. Aku nggak pernah buka. Di situ aku bawa. Jadi aku mau baca, aku mau tahu apa isinya Al-Quran. Di pesawat itu? Di pesawat itu. Dan aku buka, tapi aku nggak buka dari awal atau dari random lah gitu ya, random. Jadi random aku buka
aku mulai baca dan Masih ingat surat apa waktu itu? itu aku nggak ingat. Aku nggak ingat itu ayat berapa, surat Ya. apa, aku nggak tahu. Masih ingat bunyinya seperti apa? Yang aku baca seperti Allah, seperti Tuhan yang aku sudah dari kecil aku kenal Tuhan. Dia bicara untukku. Oh, Banyak pikiran-pikiranku yang pernah ada dari dulu. oh, Di situ dijelaskan. Kayak aku pernah punya pertanyaan tentang manusia kenapa seperti ini. Iya. Di situ Allah cerita karena ini. Ini alasannya kenapa ada manusia seperti saya ini. merinding tuh. Allah langsung cerita. Masya Allah. Ini karena ini ada manusia seperti itu. Ya. Semua diceritakan dan itu aku tahu. Ini Tuhan yang aku kenal dari dulu. Dan sekarang Tuhan ngomong sama aku langsung. Ya, ya, ya. Jadi aku nangis macam anak kecil. Masya Allah. Di situ ada orang-orang dulu aku gak peduli. Oh ya? Aku baca aja, semakin aku baca semakin aku nangis sampai udah pesawatnya sudah Sampai landing. landing ya, ya. Masya Allah. Dan di situ aku sudah yakin benar-benar gak ada raguan. Masya Allah. Iya. Memang semua ayat yang di dalam Al-Quran itu memang adalah murni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang manusia kan memang diajak berpikir, diajak untuk menggunakan akalnya, begitu kan? Ya. Apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah perbuat untuk manusia, untuk bumi dan langit, untuk alam semesta, kita sebagai manusia hanya perlu untuk berpikir dan melihat kekuasaan ya, kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala ya, gitu ya. Masya Allah, itu walaupun mungkin simple, hanya seperti jawaban atas pertanyaan Laura pada waktu kecil, tetapi mungkin kita tidak sadari bahwa itulah memang jawaban yang sudah disediakan Allah ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Masya Allah. Terus selama ini, selama Laura menjadi seorang muslimah, apa yang kira-kira menjadi kendala selain hijab yang sudah selesai nih? Selain itu ada lagi yang mungkin menjadi kendala gitu? Jadi hambatan gitu? Selain itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuman yang berat Puasa itu, tidak ada masalah ya? puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Ketagihan nggak puasa? Apa? Ketagihan nggak? Iya. Hah? Mau terus begitu ya? Kadang mau terus, kadang nggak kuat. Oh gitu ya. Baik. Nah, tapi kan istilahnya juga ada hikmahnya kan. Maksudnya kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya, ya kan? Untuk siapa? Apakah untuk Allah? Bukan, untuk kita sendiri kan, betul ya? Untuk kita sendiri. Untuk badan kita, untuk akal dan pikiran kita, untuk nafsu kita kan, itu semuanya adalah semacam kayak apa ya, barrier lah ya, batasan supaya kita tidak melewati batas ya. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah perintahkan di dalam Quran maupun melalui hadis, melalui Nabi Muhammad SAW, semuanya pasti ada hikmahnya. Gitu, setuju ya? Nah, perasaan Laura setelah menjadi seorang muslimah bagaimana? Apakah mungkin malu sama teman-teman atau keluarga? Apakah mungkin malah lega atau relief gitu? Gimana? Lebih relief sih. Relief ya? Ya kayak ketenangan, terus merasa bebas, akhirnya merasa kayak bebas saja dan lebih berani. Sudah nggak takut sama manusia bakal menilai aku kayak gimana. Masya Allah ya. Itulah yang buat aku kayak merasa I feel free in that. And hijab juga buat aku merasa lebih bebas dari semua kayak yang yang diharapkan dari manusia lain Ya, gitu. Ya. Masya Allah. Itu utamanya sih, feel free. Masya Allah. Ya ini kan, ya ini kita bicara santai ya. Kan Laura kan kalau sesama kayak seperti orang-orang Barat begitu, Western gitu, apakah mereka masih melihat